Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para historian viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Dendi dalam video saya yang sangat sederhana ini membahas tentang sejarah. Mengapa? Karena sejarah itu penting dan bermanfaat. Oke, saya doakan kepada para viewers, historian viewers, eh selamat datang kembali dan saya ucapkan dan saya doakan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para viewers sekalian, eh, pada video kali ini saya melanjutkan video saya sebelumnya tentang perkembangan kebudayaan Islam. Dalam hal ini kita ngebahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara atau Indonesia saat ini. Nah, eh, viewers sekalian, jika belum nonton video saya sebelumnya atau baru bergabung, nanti videonya akan saya cantumkan linknya di atas dan jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel ini jika memang dirasa channel ini bermanfaat. Dan tentu saja bisa membantu saya dalam mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Nah, pada video sebelumnya di part berapa ya? 3 atau 2 saya lupa. Part berapa? Bentar, saya baca dulu. Oh ya, part ketiga sebelumnya kita sudah membahas tentang Mataram hingga Banten. Nah, ibaratnya kalau Banten itu kan konflik antara siapa ya? Kalau saya ilustrasikan kayak Orochimaru dengan gurunya gitu kan. Itu gambarannya aja gitu menurut saya. Walaupun nggak mirip-mirip banget. Nah, itu kan kita sudah bahas itu di Kesultanan Banten, di mana Banten merupakan suatu wilayah yang memiliki kesultanan yang cukup kuat, namun sayangnya hancur seiring dengan berjalannya waktu. Oke, kita lanjut aja deh. Karena saya juga tidak ingin membuat video terlalu panjang, takut kalian para viewers bosan. Ya, tapi saya harap jangan bosan-bosan, apalagi melihat muka saya yang sedikit berkumis ya. Seperti itu. Oke, kita mulai. Hmm. Hmm. Kebiasaan. Oke, kita pindah ke wilayah Indonesia bagian, ya bisa dikatakan tengah dan timur ya. Kita membahas tentang Kesultanan Goa Talo. Nah, pusat pemerintahannya, sorry, ini ada petanya ya. Peta ini dapat dikatakan sebagai ilustrasi, tanda kutip, ilustrasi mengenai luasnya Kesultanan Goa Talo. Dalam artian ada daerah inti dan ada daerah yang terpengaruh. Mungkin sebagai contoh, kita tarik ke era yang agak jauh ya, Perang Dingin misalnya. Ada istilah Eropa Barat dan Timur. Nah, sedangkan Eropa Barat identik dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Kalau Timur itu kan identiknya dengan Eropa bagian timur seperti Uni Soviet, di mana Uni Soviet itu memiliki semacam tanda kutip satelit ya, negara satelit. Ya, jadi semacam buffer gitu, penunjang ya, seperti itu. Oke, ini Kesultanan Goa Talo yang meliputi wilayah pengaruhnya cukup luas. Nah, pusatnya berada di Makassar. Beberapa rajanya, salah satunya yaitu Si Kalona yang menjadi raja pertama di kerajaan tersebut. Goa Talo sendiri pertama yang memeluk Islam adalah Mangarangi Daeng Man Rabia yang bergelar Sultan Alauddin. Nah, ini berdasarkan bukti yang ditemukan saat itu ya. Jadi kalau kita bicara sejarah, kita bicara bukti. Makanya dalam sejarah sendiri ada istilah verifikasi. Tuh. Ibaratnya kayak contoh, sekarang kan zamannya digital, sosial media. Ya mungkin kalau kalian yang cowok-cowok suka dengan Anya Geraldine, ya kan? Wow, wow, wow. Banyak postingannya kan pasti fake akunnya kan banyak tuh. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita mencari? Ya, kita harus mencari buktinya. Akun aslinya yang mana gitu. Itu aja sih gambarannya. Kalau zaman sekarang kan gampang, ada centangnya. Gitu. Kalau dulu-dulunya kan belum. Oke, lanjut. Ah, ups, sorry. Ya, ya. Hmm, 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 nggak mau jalan, jalan dong.
Nah, Gorontalo ini mencapai kejayaannya pada era Sultan Hasanuddin sekitar 1653 hingga 669, di mana pada era Hasanuddin ini terjadi perang besar, disebut Perang Makassar, membuat Hasanuddin ini menandatangani perjanjian Bolgaya. Jadi pada dasarnya perang ini melibatkan Eropa atau orang-orang kulit putih, yang dalam hal ini adalah VOC. VOC adalah kongsi dagang milik kerajaan Belanda yang tujuannya adalah melakukan monopoli. Monopoli apa? Monopoli bidang ekonomi khususnya perdagangan, khususnya rempah-rempah. VOC berkuasa penuh atas Makassar setelah menghancurkan perlawanan di Mapasomba. Seperti itu. Dan tentunya VOC ini tidak berjalan sendiri. Mereka didukung oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Sulawesi yang tentunya tidak suka dikuasai oleh Hasanuddin. Jadi kalau misalnya ada istilah kontroversi Arung Malaka misalnya kan, sesungguhnya dibilang pengkhianat ya, oh sorry, kalau ini menurut saya pribadi ya silahkan kalau para viewers ingin mengemukakan pendapatnya silahkan di kolom komentar. Bagi saya sendiri ya, konsep Indonesia itu kan belum ada. Itu. Karena apa? Perjuangannya masih sifatnya kedaerahan. Jadi belum masuk ke dalam ranah nasionalisme. Tapi masih sifatnya kedaerahan. Itu. Oke, lanjut. Lama. Sorry agak goyang sedikit. Ini dia. Sultan Hasanuddin, gambarnya yang diambil dari Prangko emisi tahun 2006. Ya. Semoga saja saya tidak salah. Ya, Prangko. Kaum ulama dan kaum bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat. Jadi masyarakat Gorontalo mengenal pelapisan sosial ya, ini anak Palung, Tokraeng, Maradeka dan Atta. Jadi bisa dibilang masih banyak sekali keturunan-keturunan bangsawan atau kerajaan-kerajaan itu yang masih eksis di Indonesia. Mungkin kalau di masyarakat kita hanya tahunya Jogja, mungkin. Tapi di daerah-daerah lain masih ada raja-raja atau sultan-sultan yang masih memiliki kedudukan, tapi hanya berupa apa ya, kalau diibaratkan simbol pelestari budaya seperti itu. Jadi tidak memiliki kekuatan secara politik. Itu gambarannya aja. Oke? Oh ya, jangan lupa ya subscribe ya channel saya, bantu saya bisa ngembangin ini. Karena jujur aja saya butuh sesuatu untuk upgrade hardware gitu untuk membuat ini lebih bagus. Oke, lanjut. Oke, di sini ada gambar sebuah rumah. Ya, rumah ini adalah rumah yang biasanya rumah adat yang apa ya, kalau saya belum pernah ke Sulawesi, mungkin suatu saat nanti bisa ke sana. Ini adalah contoh rumah yang ada dalam masyarakat di Gorontalo. Ini saya geser dulu. Nah, di mana dalam mengatur perdagangan kerajaan Gorontalo memiliki hukum niaga. Saya itu ada Loping Bicarana Pabaye. Barang dagangan utama kerajaan Gorontalo adalah rempah-rempah, cendana, cangkang, penyu, dan beras. Oh, penyu, cangkang penyu. Iya, penyu itu kan masih komoditas yang istilahnya masih diperbolehkan diperjualbelikan karena itu barang langka. Apalagi kalau udah ngomong soal minyak bulus apa segala macam gitu. Tapi sayangnya penyu ini sudah mulai terancam punah karena ya seperti para viewers tahu, iklim kita sedang mengalami gangguan. Ya gangguannya dari siapa? Ya dari kita manusia itu sendiri. Jadi perlulah kita harus menjaga alam. Oke? Back to the nature itu istilahnya. Oke. Terus apalagi? Rempah-rempah ya, rempah-rempah itu seperti pala, cengkeh, kayu manis, walaupun kayunya itu tidak manis gitu kan. Kemudian apalagi lada ya kan. Siapa yang pernah merasakan pedasnya lada? Itu gambarannya. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke bagian terakhir ya. Bagian terakhir dari yang namanya Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah,
Ternate dan Tidore ini bisa kalian lihat, para viewers sekalian, tentang lokasinya. Oke, lanjut. Oke, ini adalah gambar dari Kerajaan Ternate itu sendiri. Maksudnya bangunannya ya yang ada tersisa di situ. Nah, terletak di Kepulauan Gapi, Kepulauan Maluku, beberapa raja terkenalnya seperti Raja Malamu, Ainal Abidin, dan Mbak Abdullah. Dalam menjaga kepentingan dagangnya, Kerajaan Ternate membangun persekutuan. Apa tujuan membangun persekutuan? Salah satunya untuk mengamankan konteks politik, tapi yang jelas silaturahmi supaya tidak terjadi konflik, untuk menghindari konflik berdarah. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan persekutuan. Yang disebut, lanjut lagi ya, yang disebut oleh pasukan 5 saudara atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate, dan dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Pada 1603, Portugis dan Spanyol masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di tempat tersebut, serta terjadilah konflik Eropa di sini antara Portugis, Spanyol, dan VOC. Dalam hal ini adalah Belanda. Why? Mereka sama-sama Eropa, sama-sama kulit putih dalam artian ras ya. Tapi mereka dibedakan oleh satu hal, agama. Yang satu menganut Katolik, ya, yang satu menganut Protestan. Sedangkan Belanda ketika itu pernah dikuasai oleh Spanyol. Nah, di mana ketika itu Spanyol menganut Katolik, jadi mereka memburu orang-orang Belanda yang menganut Protestan karena mengikuti arus reformasi gereja saat itu, dan ada istilahnya apa? Program inkuisisi ya, itu semacam dibakar hidup-hidup. Bakar hidup-hidup itu. Itu contoh. Oke, jadi di sini orang Eropa saling bersaing. Kenapa? Mereka butuh duit, butuh biaya, butuh pembangunan, dan tentunya butuh devisa. Salah satunya itu dengan cara mereka menjalin perdagangan dengan pedagang-pedagang lokal yang ada di wilayah tersebut. Itu. Oh ya, bagi yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan. Oke, Tidore. Nah, kerajaan ini terletak di Tidore tentunya, karena dari namanya juga jelas, Maluku bagian utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi kerajaan ini kemudian dipindahkan ke Rum, Tidore Utara, yang diapit Tanjung Mohogogo dan Pulau Maitara. Beberapa rajanya yang bisa kita ketahui Sriliyati, yaitu Sultan Jamaluddin, Sultan Mansur, dan Sultan Nuku. Oke. Nah, di Tidore ini, pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari para perwakilan 4 marga besar. Dan kerajaan Tidore menjalin persekutuan juga sebagai bagian dari persekutuan. Kerajaan Tidore menjalin persekutuan Olisiwa yang terdiri dari tadi ya, yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Kemudian menurut Tidore ada penganut Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Masyarakat Tidore memiliki bahasa yang disebut bahasa Tidore. Nah, dalam perkembangannya nanti memang Tidore salah satu kerajaan Islam, tapi dalam perkembangannya seiring dengan masuknya orang-orang Eropa, khususnya para misionaris, dan mulailah mulailah ekspansi kepercayaan di sana. Sejauh yang saya tahu seperti itu. Oke, mohon maaf ya. Manusia itu punya kekurangan, termasuk saya. Nah, itu aja ya. Fade to black ya, jadi hitam. Oke, mungkin hanya itu aja para historian viewers tentang materi perkembangan Islam. Namun saya ingin meminta maaf sebelumnya apabila video ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi materi ataupun dari segi bahasa ataupun cara penyampaian saya yang mungkin belum begitu baik bagi para viewers. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam video-video saya yang sangat sederhana ini berikutnya. Terima kasih. Bye.